waktu awal-awal COVID turun ke 26.000, saya pikir waktu itu ya, sebelum split ya. Nah, tetapi betul tadi yang dikatakan bahwa reboundnya itu lebih cepat. Begitu orang melihat, oh ini is the bottom. Orang duluan, dia takut kalau dia telat untuk collect portfolio itu, dia akan ketinggalan dengan yang lain, karena yang lain sedang ngincer nih. Seperti burung gagak ngelihat kelinci udah celeng-celeng mau mati, diincer itu ya. Begitu mati disamber langsung gitu kan. Nah, jadi hal seperti ini harus Anda waspadai. Kalau turun cukup banyak, itu is a good time to buy gitu ya. Tetapi sebaliknya saya ingatkan, kalau naiknya udah kencang, jangan beli terus. Tahan diri. Dunia belum kiamat, masih panjang. Jadi sabar gitu kan. Nah, ini triknya ya. Jadi jangan ikut panas lagi naik. Oh, kita takut enggak juga, nggak akan ketinggalan. Tunggu timing yang tepat. Nah, itu akan menguntungkan, dan Anda harus belajar koleksi untuk long term, di mana nanti bisa mendapatkan pembagian dividen. Biasanya kita tuh ada interim dividen ya. Ini nggak lama lagi, biasanya sekitar Desember tuh kita akan adakan interim dividen ya. Kemudian nanti final dividen di sekitar bulan April, Mei ya, sekitar itu gitu. Jadi itu kepastian dapat cash flow bagi investor besar tentunya ya. Tentu teman-teman juga akan menikmati, tentu sesuai dengan portfolio yang Anda miliki ya. Jadi ya kurang lebih begitu, Ibu Ellen. Panggil Ellen aja, Pak. Sungkan saya, Pak. Nah, gitu. Oke, iya. Iya, sangat luar biasa sekali ya. Memang kalau kita nanya sama Pak Yahya tuh jawabannya mantep pol ya. Teman-teman, saya nyalakan komennya lagi. Oke. Jadi tadi Pak Yahya menjawab pertanyaan tentang, wah nanti kalau habis stock split jumlah saham beredar banyak gimana nih? Nanti jangan-jangan jadi terlalu liquid, jumlah supply terlalu banyak, demand-nya dikit. Jangan disamakan dengan saham-saham yang lain, teman-teman. Yang satu ini spesial. Kenapa? Karena memang institusi sangat suka, ya, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, foreign maupun lokal. Dan karena BCA ini termasuk satu emiten dengan kapitalisasi terbesar di Indonesia, maka investor, reksadana, fund manager reksadana itu mereka harus punya, seperti yang tadi Pak Yahya jelaskan, supaya portfolio mereka bisa mengikuti indeks dengan lebih baik gitu. Jangan sampai nanti indeksnya perform, mereka di bawah indeks gitu, istilah kata kayak gitu. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir dengan jumlah saham yang semakin banyak beredar. Dan BCA kalau menurut saya pribadi, harga sahamnya dalam jangka panjang pasti masih akan naik dan upside-nya masih banyak. Tapi seperti yang Pak Yahya bilang tadi, sangat bijaksana sekali bahwa dalam jangka pendek pasti ada fluktuasi, dan ini memang IHSG udah naiknya ngegas terus, BCA juga udah naiknya ngegas terus dalam sebulan terakhir. Jadi teman-teman belajar tahu kapan ngegas, kapan ngeremnya, jangan kayak mobil remnya blong gitu. Oke, ini sebelum saya lanjutkan tanya ke Pak Yahya, tadi Pak Yahya ada sempat bilang istilah kata tuh barang bagus itu kalau misalkan market jatuh itu pasti akan diburu duluan. Ini buktinya. Aku mau kasih lihat teman-teman, kalau misalkan ada crash di market, maka kalau ada recovery itu yang diburu adalah saham big cap perbankan dulu, dan yang pertama pastinya BCA di sini ya. Teman-teman ngikutin saya nge-live udah lama dong, sering dong ya, dan bukan saya ketika live dengan Pak Yahya aja saya mention BCA dibagus-bagusin, enggak. Tapi dari tahun lalu saya nge-live tahun 2020 itu juga saya ngomongnya BCA sebagai pilihan nomor satu untuk investment, terutama perbankan. Ini bulan Maret nih ya, 2020 ketika COVID-19 mulai pertama merebak di Indonesia, jatuh dalam, jatuhnya volume transaksi tinggi. Tapi perhatikan di sini, pas dia di bawah, dia diborong volume transaksinya tinggi banget. Sehari itu dia naik fluktuasinya mungkin agak kecil. Di sini aku bisa kasih lihat teman-teman, fluktuasinya sehari itu bisa naik 20-23%. Range 23%. Kapan lagi nih saham perbankan bisa kayak gini? Nah, ini satu hal yang sangat langka sekali. Jadi kalau teman-teman misalkan di market jatuh dalam, terus kemudian terjadi apapun lah di market ya, itu teman-teman kalau misalkan mau buy on weakness untuk investasi jangka panjang, gampang banget. Yang dicari adalah perusahaan perbankan, biasanya akan di cover duluan kalau di Indonesia ya, big caps-nya, paling big caps tuh sekarang perbankan, dan BCA jadi pilihan utama ya. Jadi bahkan saya nggak pakai disclaimer lagi loh teman-teman. Nggak pakai disclaimer untuk jangka panjang ya. Kalau jangka pendek ya pasti ada fluktuasi. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman tuh bisa lihat di sini nih.
ini fluktuatif. Maka dari itu bisa dibilang bahwa investor ngelihat fundamental, jangan ngelihat harga. Kalau ngelihat harga ini naik turun, teman-teman bakalan bisa galau. Sampai akhirnya ya kemarin sempat sideways lumayan lama tuh di bulan Mei sampai Juli ya, Mei sampai Agustus dia turun terus sampai ke 30.000 dan waktu itu M-Trade gencar banget kita bilang di Juli Agustus nih beli karena kesempatannya jarang banget dan kita bersyukur kira-kira dalam waktu yang bersamaan juga dalam waktu yang dekat itu kita berkesempatan berkolaborasi dengan BCA dalam acara bedah emiten di M-Trade dan saya juga sempat mendapat kehormatan diundang oleh Pak Yahya di live Instagram BCA gitu. Jadi kebetulan memang waktu itu terjadi reversal di sini ya dan harga sahamnya mulai naik dan nggak mau turun gitu. Jadi teman-teman waktu itu di sini lagi hype saham-saham saham-saham digital banking, kemudian saham-saham teknologi. Banyak yang mempertanyakan, wah perbankan yang udah gede-gede konvensional gimana ya, kok nggak naik-naik? Saya waktu itu cuman jawabnya, it's all about timing. Dan sekarang waktulah yang membuktikan. Oke, Pak Yahya, kita mau belajar banyak lagi nih dari Pak Yahya. Sebenarnya saya tadi cuman menyiapkan 4 pertanyaan, karena saya berharap, wah saya maunya dengar jawaban panjang, dan memang panjang, dan aku suka banget dijawab panjang dan detail sama Pak Yahya gitu. Pak Yahya, ini ada pertanyaan di luar list yang tadi saya sampaikan gitu. Bicara tentang investasi. Investasi ini kesempatannya jarang, tidak seperti trader. Kalau trading itu kesempatannya mungkin bisa setiap hari ada atau setiap bulan ada. Tapi kalau investasi kita menunggu valuasinya murah, terdiskon seperti BCA kejadian di bulan Maret tahun lalu atau di bulan Agustus kemarin valuasi agak terdiskon itu jarang sekali. Sekarang harga sudah naik, valuasi juga sudah naik gitu. Nah, gimana nih Pak buat teman-teman yang kepengen banget investasi baik di saham BCA maupun di saham apapun nih. Jadi strategi investasi. Sekarang mungkin saya tanya ke Pak Yahya tentang strategi investasi gitu. Suka banget dengan perusahaan ini, fundamentalnya bagus. Tapi timingnya udah lewat gitu untuk valuasi yang sangat murah sekali. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh teman-teman yang masih kepengen investasi di sini? Ya, terima kasih Ellen. Jangka Jadi panjang gini, ya Pak? Ya. kalau jangka panjang, yang pertama tadi ya kita lihat atau pilih yang fundamentalnya bagus, market cap lumayan besar ya, karena ini adalah sasaran dari investor asing. Dan investor asing itu kalau melihat fundamental bagus, setiap saat pasti akan masuk dan kalaupun nanti ada tadi kejadian-kejadian gejolak ekonomi, mereka yang akan juga masuk paling cepat begitu ngelihat situasi udah mulai berbalik ya. Jadi ada somebody yang akan memotori saham-saham itu ya. Nah, kalau memang belum dapat timing yang baik ya, investment itu harus disiplin, harus nyicil. Apakah setiap bulan ya, nggak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit dikoleksi, tetapi harus ada juga persediaan pelor saat dimana terjadi koreksi yang dalam. Nah, di situ harus ada timing. Jangan untuk investment itu kalau lagi harga dianggap lagi mahal gitu ya, dibeli semua udah di situ. Nanti pada saat ada koreksi nggak ada pelor lagi gitu ya. Nah, jadi memang harus ada hitungan. Sebab itu saya juga melihat ya, investor yang smart itu tabungannya tuh cukup tebel. Ya mereka parkir itu meskipun belum ada bunga, tapi secara disiplin mereka itu invest tiap bulan dia beli sejumlah tertentu, ya itu akan averaging jadi harganya. Dan kalau yang performance-nya fundamental bagus, itu rasanya tahun per tahun Anda lihat grafik seperti BCA dan beberapa saham yang fundamentalnya bagus, itu year per year pasti itu ada kenaikan, kecuali mungkin COVID 2020 ya. Mungkin ada beberapa yang cukup suffer dan COVID-19 ini cukup lama kan prosesnya. Untuk barang-barang misalnya food dan lain-lain tuh kadang-kadang cukup lama recovery-nya ya. Tetapi yang fundamental bagus, jangan khawatir. Satu saat dia akan catching up lagi dan akan naik lagi. Nah, saya pikir disiplin untuk menabung itu penting dan sementara harus, ya bukan karena saya di bank ya, jadi mengharapkan Anda taruh di tabungan ya, tetapi itu salah satu jalan. Kalau nggak Anda mau taruh di mana? Anda taruh di obligasi. Bagus, pemerintah senang juga. Kita juga sebagai bandar obligasi. Tapi kan pada saat
kita perlu duit, waktu dijual bisa untung bisa rugi, nggak garanti juga gitu. It depends pergerakan daripada interest rate misalnya kan. Nah hal itu juga bisa, tetapi ada risiko pada saat Anda perlu gitu ya, nggak selamanya dapat premium gitu. Nah tapi kalau di tabungan emang bunganya kecil sekali, bahkan hampir nggak ada ya itu, tetapi at any time Anda bisa jump in. Nah possibility itu yang tinggal bobotnya aja berapa besar Anda disiplin nabung tiap bulan gitu ya. Bahkan kalau saya tidak salah, saya dukung juga proyeknya Bursa Jakarta yang nabung saham kan. Jadi di sini nabung saham bukan hanya uang, nabung saham juga gitu. Jadi saya pikir satu-satunya jalan itu, Ellen, menurut saya sih. Yang penting pilih saham yang fundamentalnya bagus, itu aja. BCA. Enggak. Daripada bingung milih BCA. Oke. Oke, kenapa saya berani ngomongnya mantap sih teman-teman? Saya tuh di capital market belum lama, dari tahun 2007. Pastinya Pak Yahya lebih lama dari saya gitu, masih harus banyak belajar. Selama saya dari 2007 sampai sekarang, saya melihat banyak sekali saham-saham yang ya naik turun. Kalau investasi di sektor apa yang paling ini sih, kalau di Indonesia sih lebih ke perbankan ya, dan teman-teman bisa lihat sendiri secara historikal dalam jangka panjang di monthly chart ini harga saham nggak mengecewakan gitu. Ya, jawaban yang sangat bijaksana sekali dari Pak Yahya. Jadi buat teman-teman yang telat beli BCA nggak dapat di harga Maret kemarin, nggak dapat harga di Agustus kemarin, maka yang bisa dilakukan adalah dengan cara nabung saham atau dollar cost averaging. Istilah kata tuh beli secara rutin, mungkin tiap bulan ada rezeki beli, tiap bulan ada rezeki beli, atau kalau pas ada turun-turunan beli, tapi tetap harus punya uang, punya tabungan, punya uang dingin, siapin pelor lebih ketika terjadi sesuatu kayak kemarin crash tahun 2020 karena COVID-19, hajar bleh. Itu rahasia kaya dari BCA. Oke. Ellen, kadang-kadang terbalik, pada harga naik tinggi-tinggi dia kejar terus, pada saat turun pada takut. Memang sih naluri orang ya, kalau lagi turun kan memang takut ya. Tetapi justru kalau investor yang berpengalaman, that is the good time to buy, asal fundamentalnya kuat perusahaannya. Itu yang penting. Iya, memang retail kadang-kadang cara berpikirnya kebalik, Pak. Jadi kalau sahamnya naik terus, dihajar semakin tinggi, kalau turun nggak berani beli. Cuma teman-teman di sini bukan sembarang saham yang bisa dibeli ketika dia turun. Kata fundamental bagus oleh Pak Yahya ini sangat penting sekali. Dan penting sekali yang nomor 2, tadi saya mengulang aja sebenarnya apa yang Pak Yahya udah katakan, kapitalisasi besar itu sangat penting dan free float besar itu sangat penting. Kenapa? Sekali lagi, kalau teman-teman berharap harga saham naik, itu berarti cari saham yang demand-nya besar. Demand-nya besar artinya investor institusi doyan masuk. Seleranya investor institusi kayak gimana? Ya tadi yang udah disebutin Pak Yahya, secara bottom line stabil, ya top line bottom line stabil, kapitalisasi gede, ya correct me if I wrong Pak, atau ada yang kurang. Jadi ya istilah kata tuh rajin bagi dividen. Dan dividen ya. Jadi interim dan ada final dividen 2 kali tuh. Iya, betul. Ya, interim dan juga final dividen gitu. Oke. Nah, ini ada yang bilang abis live biasanya sahamnya turun dulu. Itu bukan jadi indikator, kawan. Jadi kita udah kasih tahu bahwa IHSG saat ini naik udah kekencangan. Di awal tadi kita udah kasih tahu bahwa akan ada normal correction. Demikian juga untuk saham-saham perbankan besar. Ya, jadi kalau ada normal correction sampai koreksinya dalam, justru itu malah menjadi satu kesempatan untuk masuk. Oke, Pak Yahya. Sekarang kita mau belajar dari Pak Yahya terkait dengan kondisi makroekonomi nih, kondisi perekonomian di Indonesia dan juga global. Kita mau matiin komennya dulu karena komennya makin banyak di sini. Ya, jadi kondisi di Indonesia ini kayaknya COVID-19 sudah mulai reda, meskipun di mana-mana udah mulai rame, tapi pasien COVID-19 udah turun banget. Tapi ada tantangan nih Pak, ada tantangan tapering, terus kemudian ada kekhawatiran Evergrande. Ada kekhawatiran yang lain lagi nih, misalkan kalau China nanti krisis energinya udah selesai gimana? Terus ada kekhawatiran lagi tentang pajak di tahun 2022 yang semakin digalakkan gitu. Nah, gimana Pak Yahya melihat
kondisi perekonomian di Indonesia saat ini, apakah justru ini adalah saat yang bagus di mana investor asing tuh bakalan masuk karena China udah kepanasan, Indonesia baru awal recovery, atau gimana nih Pak? Tantangannya apa, upside-nya apa, downside-nya apa? Ya, saya lihat pertama ya, pemerintah cukup berhasil untuk sementara ini mengatasi gejolak daripada COVID ya. Kita tahu di mana-mana terkendali, meskipun hari ini Jakarta agak naik sedikit ya, tetapi intinya masih jauh daripada yang itu sampai 16.000 Jakarta ya. Dan Jakarta ini betul-betul barometer ekonomi Indonesia kan, pusat perdagangan. Kalau Jakarta terkena bukan hanya bisnis Jakarta turun, tetapi distribusi barang-barang dari Jakarta ke pelbagai daerah yang nggak terkena COVID pun tersendat. Nah, ini yang menyebabkan mobilitas di daerah langsung anjlok. Bukan karena di Jakartanya saja, jadi dampaknya. Jadi kalau Jakarta bagus, Surabaya dan kota-kota besar lain, relatifnya kita akan lebih optimis. Nah, yang kedua yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana tourism. Ini penting ya, seperti di Bali, di tempat-tempat wisata lainnya. Ini kan menanti COVID ini benar-benar bisa agak lebih landai, sehingga dikurangi masa isolasi ya. Kalau diisolasi 5 hari gitu ya, pasti orang males lah. Itu spend bayar hotel aja 5 hari kan percuma gitu. Apalagi turis-turis yang backpackers itu maunya kan cepat menikmati gitu, nggak mau mereka. Kita harus tunggu sabar gitu. Itu akan naik. Dan tadi beberapa hal yang Ellen sampaikan memang ada negative side ya. Evergrande, terus tapering dari US yang bisa pengaruh terhadap suku bunga. Suku bunga pada akhirnya itu kan menentukan modal kerja dan kredit perbankan ya. Itu juga menyebabkan kemungkinan ada extra cost bagi bisnis ya. Di satu sisi. Untuk perpajakan juga demikian. Saya pikir kalau perpajakan sih secara merata, kalau naik 1% PPN misalnya, kemudian PPh nggak jadi turun, rasanya sih nggak terlalu masalah juga sih bagi perusahaan-perusahaan ya. Nah, tetapi yang penting kita harus amati, Tuhan nih baik banget buat Indonesia. Kita lihat, bahan tambang, tiba-tiba permintaan terhadap coal luar biasa meningkat. Permintaan CPO dari 600-an, bahkan pernah menyentuh $450 per ton. Itu naik sampai 1.000 lebih per ton ya. Coal juga begitu. Dari dulu paling tinggi seingat saya 120, 150. Turun sampai 60, 50. Naik lagi sampai 240 kalau nggak salah ya. Luar biasa ini ya. Dan satu lagi, yaitu alumina, nikel, besi, baja. Nah, itu adalah ekspor yang luar biasa ledakannya. A blessing in disguise buat Indonesia ya, sehingga kita punya devisa akan makin kuat. Jadi Anda nggak perlu khawatir adanya mata uang kita jatuh atau apa, enggak, karena rupiah ini saya kira sangat kuat ya fondasinya saat ini dengan ekspor yang begitu besar, siap untuk kalau mobilitas lokal sudah meningkat, pasti konsumsi masyarakat akan meningkat. Good for perbankan ya, kan ada kredit-kredit baru ya, karena perusahaan sudah mulai hidup, mulai bekerja lagi. Memang dulu kita selalu takut kenapa? Importnya makin banyak, karena kita tahu bahan baku di Indonesia itu mayoritas masih import. Tetapi dengan ekspor kita yang sudah ambil start lebih dulu, persediaan devisa kita yakin akan cukup untuk itu ya. Dan import ini kan akan sedikit-sedikit naik ke depan. Ini kita akan lebih stabil dalam mengatur mata uang rupiah dan pengaturan devisa. Dan yang paling penting menurut saya ya, kalau di perkebunan, pertambangan itu meningkat, yang paling penting adalah labor. Bagaimanapun di perkebunan, di pertambangan saya pikir tetap perlu labor. Dan bukan hanya yang kerja di kebun atau tambang. Kan hasilnya harus diangkut. Ada truk, ada alat berat, ada pelabuhan yang makin ramai. Ada buruh yang harus ngangkut barang gitu kan. Ada kapal tongkang yang berseliweran. Nah, ini semuanya kan perlu labor. Nggak bisa automation, belum ada robot-robot semua yang ngatur gitu. Semuanya tuh labor. Ini yang paling penting. Bukan hanya ekspor kita yang bagus, tetapi pendistribusian income, dan kebanyakan nanti begitu ini mulai booming lagi, pekerja itu dari Pulau Jawa. Nah, ini bagus kan?
di Kalimantan, Sumatera, di sumber-sumber hasil usaha itu berkembang, income-nya, tetapi dari Jawa juga banyak yang bekerja mendapat income distribution. Ini yang terjadi pada waktu booming komoditas pada sekitar 2009 sampai 2014 ya. Sehingga ekonomi kita bagus sekali pada saat itu. Karena apa? Bukan hanya ekspornya, tetapi income per kapita penduduk meningkat. Kemampuan di Jawa juga ikut keangkat. Nah, untuk mereka bisa belanja barang dan jasa. Nah, kalau income secara rata-rata meningkat, properti itu akan ngikut. Dan jangan lupa, properti itu derivatifnya banyak. Bangunannya, bahan-bahan, pekerjanya lagi. Pekerja bangunan ada, kalau ada nanti dibangun lagi gedung-gedung, maka surrounding area kan butuh tukang pecel, tukang gado-gado, tukang gado-gado lontong ya. Itu juga menambah income. Jadi ini multiplier efeknya luar biasa. Nah, ini kita harapkan memang mungkin belum langsung tahun 2022 ya, karena seperti properti biasanya, properti itu tail of the dragon, selalu dibuntutnya dari naga. Naganya ekonomi. Kalau ekonomi udah hebat, baru properti ini ketarik gitu ya. Jadi perlu time gap sebelum properti juga meningkat. Tetapi kalau kita lihat prospek ke depan, ini saya pikir kita harus lihat lebih banyak positifnya daripada tadi yang kita sebut. Memang kita harus waspada ya, Evergrande misalnya. Tapi kita lihat Evergrande itu pada waktu hari pertama terjadi announcement, stock exchange di Hang Seng jatuh luar biasa. Tapi after that mulai naik-naik lagi. Udah mau mendekati 25.000 lagi sekarang Hang Seng ya. Artinya pada saat itu udah didiskon. Jadi perusahaan-perusahaan properti yang dicurigai mirip-mirip Evergrande sudah didump sahamnya. Tetapi yang sisanya dilihat bagus itu naik lagi. Ya, jadi saya pikir apakah tapering? Tapering jauh-jauh hari udah dikasih tahu. Biasanya apalagi kayak di stock market ya, orang tuh udah diskon lebih dulu sebelum kejadian karena tahu ini akan terjadi. Jadi preparation karena itu sudah ada ya. Jadi harganya udah langsung ke diskon begitu ada pengumuman akan ada tapering. Apalagi taperingnya katanya baru November lalu next year gitu kan. Orang sudah bisa predik, nggak akan pada saat itu baru kejadian. Sekarang saat-saatnya. Jadi pada saat nanti betul-betul November dilakukan tapering, orang udah tahu, malah bisa terbalik, bisa naik itu harga sahamnya. Dari pengalaman saya sih begitu gitu. Jadi naluri investor, terutama investor gede, begitu ada news langsung dia action. Sehingga pada saat news itu menjadi kenyataan, ya udah discounted marketnya. Malah mereka bisa lakukan reversal gitu ya. Nah, itu yang harus kita amati gitu. Jangan terlalu pesimistik terhadap hal negatif, tetap harus eling, harus perhatikan ya. Anything can happen. Ekonomi siapa yang bisa predik gitu kan. Setiap bisa terjadi gejolak perubahan. Tetapi dalam kacamata saya secara normal, ini lebih banyak positif side-nya kalau kita lihat seperti yang tadi dikatakan dibanding negatif side-nya. Gitu, Ellen. Luar biasa banget Pak. Jadi teman-teman buat semua yang penasaran tentang Indonesia ke depan gimana, ini tadi udah dijelasin oleh Pak Yaya dengan sebenarnya sangat dalam sekali, tapi dengan cara yang sangat simpel. Dan tadi dikasih bocoran, naganya gerak, buntutnya apa teman-teman? Properti. Saya jadi keinget tiap kali krisis Pak, tiap kali krisis itu seperti termasuk juga kemarin di 2020 COVID-19, perbankan jalan duluan, ini kayak kepala naganya. Terus kemudian belakang-belakangan tuh baru kemudian komoditi, properti, dan juga konstruksi. Terus kemudian turun lagi, nanti perbankan naik dulu, di belakang yang ngikutin itu lagi. Nah, terakhir ini properti udah mulai gerak dan valuasinya masih cukup murah. Jadi teman-teman tahulah apa yang mesti dilakukan ya. Salah satu pilihan untuk investasi jangka panjang juga. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Saya rasa ya kira-kira itulah supaya masih ada ya. Oke, saya masih mau nanya 1-2 pertanyaan lagi boleh ya Pak ya? Sebenarnya udah jam 9 tapi mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi nih. Iya, Pak Yahya saya mau nanya nih Pak. Pertanyaan saya yang ini bicara tentang BCA. Kemudian yang terakhir nanti mungkin bukan tentang BCA gitu ya. Tentang BCA sendiri, apa sih yang kira-kira Pak Yahya akan rencanakan untuk tahun 2022 nanti? Ya, nanti kita tuh ada sesi analis meeting ya.
mendekati akhir Oktober itu saya akan cerita banyak. Tetapi di sini in short ya, kita akan tetap fokus kepada bank untuk payment system karena kita lihat dan catatan saja bahwa saat ini kalau orang ribut dengan bank digital ya, kalau Anda lihat di BCA itu udah 86% transaksi itu udah digitalize semua. Jadi apakah klik internet, apakah itu dengan M-Banking, dengan MyBCA ya, dengan EDC, dengan pelbagai sarana di luar bank. Dan masih 13% ada ATM. Kenapa? Karena uang tunai masih belum bisa purely cashless, masih cash society. Kebutuhan tunai itu masih tetap cukup banyak ya. Jadi itu ada ATM. Di samping ke cabang tentunya untuk transaksi besar, dan di samping itu yang ke cabang datang ke cabang untuk transaksi hanya 0,2, kecil sekali. Jadi sebenarnya BCA itu is a tradisi senior milenial yang memang masih berjiwa apa namanya menghendaki feature-feature baru dan hal-hal yang lebih canggih, itu pilihan yang tepat karena itu kenapa kita bikin bank digital BCA gitu untuk melayani suatu niche market, dan setiap market pasti ada niche market. Ini kita special service kepada golongan milenial. Nah itu kira-kira itu yang akan kita lakukan, dan tentu kredit ada kredit bagaimana bisa hidup, nggak bisa hidup dengan bond atau SBN, nggak bisa, itu tutin marginnya, harus tetap cari kredit, tetapi ya harus mitigate all the risk ya. Dan kalau apa yang saya sampaikan terjadi 2022, kita cukup optimis bahwa kredit itu akan back to sedikit banyak mulai mendekati tingkat normal. Bahkan untuk kredit konsumen seperti KPR dan KKB itu bahkan dapat saya informasikan itu sudah melebihi, saat ini sudah melebihi daripada sebelum COVID per bulannya yang kita bisa dapat ke saat ini ya untuk kredit konsumen ya. Itu sekedar gambaran untuk ke depan, kira-kira gitu Ellen. Oke, menarik banget. Tadi ada satu istilah baru namanya selenial. Saya baru belajar nih. Saya ada explore Blue-nya juga Pak, BCA Blue ini sepertinya cocok juga untuk Gen Z. Ini saya udah di WhatsApp oleh tim Bapak, ini jangan lama-lama, Bapak mau istirahat gitu. Tapi satu lagi Pak, saya sangat senang sekali dengar Pak Yahya, teman-teman semuanya juga senang sekali. Satu lagi sekalian, ini menjadi satu closing pesan-pesan, closing statement dari Pak Yahya. Saya pengen tahu nih tips tentang live Pak, mungkin di luar, bicara di luar bank, di luar pekerjaan, di luar apa ya, tentang live Pak. Tentang live ya, saya pikir keseimbangan itu harus terus dijaga ya. Jangan kerja terus, harus ada keseimbangan untuk keluarga, ketuhanan bagi mereka yang percaya tentu punya Tuhan, dan itu penting kita menjalin hubungan ke atas, horizontal sesama teman, jangan lupa dengan teman-teman ya. Dan paling penting saat ini juga olahraga, harus sediakan waktu ya. Karena apa? Imunitas itu timbul kalau badan terjaga dengan baik, dan harus selalu happy. Nah, hati yang happy itu mencegah datangnya penyakit. Jadi itu menambah imunitas kita. Jadi ya kita harus selalu senyum, selalu happy, biarpun banyak pikiran tetap harus happy. Smiling face. Nah, itu mesti ada itu. Saya pikir keseimbangan itu harus terus dijaga ya. Persahabatan teman-teman itu harus terus dijaga. Kita pupuk terus itu sebagai suatu hal hidup secara seimbang. Kira-kira gitu, Ellen. Kapan-kapan kalau ada waktu sharing di Android lagi ya Pak ya. Sebuah kehormatan buat kita. Oke, terima kasih. Teman-teman semuanya di komen tulis dong. Thank you buat Pak Yahya. Dan ya. Semua yang thank you mau mendengarkan saya ngoceh gitu ya. Ini sangat berharga sekali ilmunya. Mungkin tadi Pak Yahya bilang jangan lupa make time untuk berteman juga. Pilih-pilih temannya, proximity is power. Bertemanlah dengan orang yang sangat luar biasa. Kalau kamu nggak bisa berteman dengan orang yang luar biasa, nonton acara bareng Pak Yahya Setiatmadja, karena kamu akan ketularan luar biasa. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih ya, Ellen. Teman-teman semua ya, salam. Selamat istirahat.
Selamat Jaga. beristirahat, Pak. Sehat selalu. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Iya.